Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faiza Hirenisa, NIM 2018-31171. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode Simple Additive Weighting atau SAW. Metode Simple Additive Weighting atau SAW dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Berikut rumus yang digunakan untuk melakukan normalisasi dibagi menjadi dua, yaitu ada untuk atribut benefit dan atribut cost. Nah, R itu nilai rating kinerjanya, X itu nilai atribut yang dimiliki setiap kriteria, kalau maksimal XJ itu nilai terbesarnya, minimal XJ itu nilai terkecil dari setiap kriteria. Cara membedakan bagaimana jika itu benefit atau cost. Jika benefit itu nilai terbesar adalah yang terbaik, kalau cost itu nilai terkecil adalah yang terbaik. Selanjutnya nilai preferensi untuk setiap alternatif diberikan sebagai berikut rumusnya. Keterangannya V itu ranking untuk setiap alternatif WJ itu nilai bobot dari setiap kinerja, RIJ nilai rating kinerja ternormalisasi. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah perusahaan makanan ringan ABCD akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada C1 itu harga. Harga itu maksudnya seberapa besar harga barang tersebut. Yang kedua ada C2, nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu seberapa besar nilai investasi dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Yang ketiga ada C3, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Daya dukung ini diberi nilai 1 kurang mendukung, 2 cukup mendukung, dan 3 sangat mendukung. Yang keempat ada C4, prioritas kebutuhan, yaitu tingkat kepentingan barang untuk dimiliki perusahaan. Prioritas ini diberi nilai 1 sangat prioritas, 2 cukup prioritas, dan 3 sangat prioritas. Yang kelima itu ada ketersediaan atau kemudahan, yaitu ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan diberi nilai 1 sangat sulit diperoleh, 2 cukup mudah diperoleh, dan 3 sangat mudah diperoleh. Dalam soal juga diberikan bobot untuk setiap kriteria. C1 25%, C2 15%, C3 30%, C4 25%, dan C5 5%. Dan terdapat 4 alternatif yang diberikan, yaitu jika A1 membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang, jika A2 membeli tanah untuk membangun gudang baru, A3 memaintenance sarana teknologi informasi, dan yang terakhir A4 mengembangkan produk. Langsung saja kita bahas soalnya. Di sini dari soal tersebut kita dapat menyimpulkan nilainya yang kita dapat itu seperti ini. Ini juga kita menentukan atributnya cost atau benefit untuk mencari normalisasinya. Nah, di sini jika kita sudah menemukan ini, kita akan membuat menjadi matriks agar mudah untuk dicari. Langsung saja kita jadikan matriks. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari normalisasi dari C1, C2, C3, C4, dan C5. Yang pertama kita mencari normalisasi C1. C1 itu termasuk memiliki atribut cost kan. Jika cost, kita bisa menggunakan rumus yang ini, yang cost yang min XIJ per XIJ. Langsung saja ini ada deretan kolom 1 dan kolom 1 itu rumusnya menggunakan min XIJ. Di sini nilai terkecilnya adalah 150.
lalu kita bagi dengan XIJ-nya itu sendiri 150. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya R21. Itu masih sama, nilai terkecilnya itu 150, tetapi di dalam yang ini, yang kedua ini, yang 500. Hasilnya adalah 0,3. Selanjutnya R31 itu masih sama, 150 dibagi 200. Hasilnya 0,75. R41 itu nilai terkecilnya 150 dibagi dengan yang keempat ini. Jadi hasilnya 428. Selanjutnya kita cari C2. C2 itu memiliki atribut benefit. Jika benefit, maka kita menggunakan rumus yang ini, yang XIJ per max XIJ. Yang pertama R12 sama dengan kita cari nilai maksimal di sini itu kan 200. Itu akan menjadi nanti pembilang. XIJ-nya yang kita gunakan itu 15 dibagi nilai maksimal dari deret ini tuh 200 sama dengan 0,075. Begitupun seterusnya R22 di sini 200 dibagi 200. Selanjutnya R32 sama dengan 10 dibagi 200. Hasilnya 0,05. Yang terakhir R42 itu 100 dibagi 200. Hasilnya 0,5. Selanjutnya kita akan mencari mencari C4, normalisasi C4. C4 itu termasuk dalam benefit. Berarti kita gunakan rumus benefit. Rumus benefitnya itu di sini nilai benefit itu di sini nilai maksimalnya itu kan 3. Berarti R13 sama dengan nilai yang akan digunakan ini dibagi nilai maksimalnya sama dengan 0,666 atau 0,67. Ini R23 sama dengan 2 dibagi 3 sama dengan hasilnya sama, R33 sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Yang terakhir R43 itu sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari ini maksudnya C3. Selanjutnya kita mencari normalisasi C4. C4 itu sendiri kan atributnya cos, berarti kita menggunakan rumus yang cos ini. Rumus cos itu minimal dari nilai terkecil di sini. Coba kita R14 sama dengan nilai terkecil di nilai terkecil di sini kan 1 dibagi dengan nilai yang pertama ini. Jawabannya 0,5. Begitu pun seterusnya R24
1 per 3 sama dengan 0,33. R 34 sama dengan 1 per 1. R 44 sama dengan 1 per 1. Yang terakhir kita cari C5. C5 itu sendiri kan memiliki atribut benefit, berarti kita menggunakan rumus yang benefit ini. Benefit itu berarti nilai maksimumnya itu di sini 3, berarti R15 sama dengan 3 per 3, karena 3 itu nilai paling besarnya. Jadi 1. Selanjutnya R25. Di sini R25 itu 2 per 3, 0,67. Ini R35 R35 selanjutnya kedua R45. Kalau R35 kita cari berarti 3 per 3. Jika R45 itu 2 per 3. Sama. Nah, jika kita sudah menemukan nilai normalisasinya, kita buat matriks dari hasil normalisasi semuanya ini. 1 0,3 kita jadikan normalisasi di sini. Sorry. Nol koma 0,075 ini 1 ini 0,05 0,5 ini 1 0,7 0,33 1 ini 0,67 0,67. Ini udah kita buat matriks. Ini udah kita buat matriks hasil normalisasinya. Sekarang kita akan menghitung bobotnya. Kan bobot di sini tadi C1. Bobotnya ini C1 sama dengan 25%. C2 15%. C2 itu 15%.
C3 30%, C4 25%, dan C5 5%. Nah, dari hasil persen ini mereka dihitung dibagi per 100. Jadi dari semuanya ini 25 dibagi 100, 15 dibagi 100, 30 dibagi 100, 25 dibagi 100, dan 5 dibagi 100. Sudah kita menemukan ini, lanjut kita buat matriks dari bobot kita. Berarti 0,25, 0,15, 0,3, 0,25, 0,05. Sudah kita buat ini. Setelah kita buat matriks bobot, lalu di sini kita masukkan ke rumus yang ini, yang VI sama dengan J kali RIJ. Yang pertama kita ini supaya mudah kita pindahkan di sini. Kita mudahkan di sini. Selanjutnya kita mencari F1. Di sini FI-nya sama dengan 0,25 kurung buka 0,25 kurung tutup dikali 1 dikali 1. Oh sorry, ini bukan yang ini deh. Sebentar. Yang kita gunakan matriks yang ini. Jadi kita cari VI sama dengan 0,25. VI sama dengan 0,25 dikali 1 tutup kurung ditambah 0,15 dikali 0,75 ditambah 0,3 dikali 0,67 ditambah kurung buka 0,25 dikali 0,5 kurung tutup ditambah kurung buka 0,05 ditutup kurung buka lagi dikali 1. Coba enter. Oh sorry, ini kita pakai kali di sini. Kita gunakan bintang di sini. Coba kita enter.
Jika ini nggak bisa, kalau ini nggak bisa, kita menggunakan cara manual tadi. Jadi 0,25 dikali 1 ditambah 0,15 dikali 0,075 ditambah sebentar, ini nggak sampai, ditambah 0,3 dikali 0,67 ditambah 0,25 dikali 0, ini 0,5. Selanjutnya ini 0,05 dikali 0 dikali 1. Ini nanti hasilnya menjadi 0,7385. Nah, yang F ini F1, ini F1, F2, F3 dan F4 juga sama. 0,25 dikali ini 0,25 dikali 0,3 dikali 1 dikali 0,76 dikali 0,033 dikali 0,67 hasilnya. Selanjutnya kita mencari 0,25 dikali 1. Ini sama, masih gunakan yang tadi, 0,25 dikali 0,75, 0,15 dikali 0,05. Selanjutnya 0,3 dikali 1. Ini juga dikali 1. Ini pun dikali 1. Hasilnya selanjutnya 0,25 dikali 0,428. Ini kita ganti jadi 0,428, 0,1 jadi 0,05 menjadi 1 dikali 1. Selanjutnya ini juga dikali 1 dan ini dikali 0,67. Lalu hasilnya bisa dihitung
F2 hasilnya 0,542. Hasilnya 0,542. 0,542. Sedangkan selanjutnya itu FC3 0,795. Itu 0,795. Dan yang terakhir 0,765. 0,765. Nah, dari sini kita menentukan nilai terbesar. Di sini nilai terbesarnya itu kan yang 0,795, berarti A3. Kita lihat di sini yang A3 itu jadi disarankan mengambil keputusan ini di sini A3 itu maintenance sarana teknologi informasi. Jadi begitu sekian, jadi begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.